mengolah kakao itu sebenarnya mudah ya, karena saya sendiri akhirnya mampu. Guys, kalian udah dengar belum sih tentang usaha coklat produk asli dari Kulon Progo yang namanya itu Wondis Coklat? Nah, usaha ini udah digagas oleh sosok yang sangat luar biasa bernama Ibu Dwi Martuti Rahayu. Beliau ini sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam merintis dan mengolah coklat. Lalu beliau juga sudah mendapat banyak penghargaan. Yuk kita intip keseruannya. Assalamualaikum Sobat Inpreneurship, selamat datang kembali di podcast Inpreneurship, Inspirasi Generasi Agroteknologi. Bersama aku Isma dari Pertanian 23 dengan episode Manisnya Usaha Coklat, Cerita Awal Wondis Merintis. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Ibu Dwi Martuti Rahayu. Beliau ini merupakan owner dari Wondis Coklat di Kulon Progo, lebih tepatnya itu di Kalibawang. Beliau akan berbagi pengalaman dan juga wawasannya mengenai strategi pengolahan kakao dan juga strategi pemasarannya. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dan juga awal mula usaha dari Wondis. Buat teman-teman yang penasaran tentang bagaimana cara membangun bisnis dan juga cara melihat peluang yang ada, episode kali ini sangat cocok untuk kalian. Penasaran? Stay tune ya! Oke, selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya, sebelum kita lanjut, aku mau membacakan CV dari Ibu Dwi Martuti ini ya. Beliau ini merupakan owner Wondis Coklat di Kulon Progo. Beliau lahir di Kulon Progo. Beliau juga mendapatkan juara 1 penghargaan Adikarya Pangan Nasional di tahun 2015. Lalu juara 1 Lomba Karya Wirausaha tingkat nasional di PENAS ke-16 di kategori The Most Innovative Product di tahun 2023. Kemudian beliau juga hadir di stasiun TV yaitu Jejak Si Gundul, New Axis, Merajut Asa, dan acara TV yang lainnya. Sangat wow sekali ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu boleh nggak sih di-spill nih, selain dari penghargaan yang udah saya sebutkan tadi, pencapaian apa aja sih yang sudah didapatkan oleh Wondis Coklat ini? Ya, alhamdulillah Mbak. Kalau untuk penghargaan itu kami dapat baik dari kompetisi yang kami daftar sendiri, kemudian juga ada penghargaan karena diperhatikan oleh pihak-pihak tertentu seperti dinas-dinas terkait, yakni diantaranya Dinas Lingkungan Hidup. Ini terkait dengan pelestarian tanaman pegagan, di mana dulu sebelum kakao saya memang mengolah satu komoditas yang dulunya dianggap sebelah mata. Ternyata itu tanaman herbal yakni bernama pegagan atau Centella asiatica untuk penghargaan kehati-uwat keanekaragaman hayati. Kemudian juga ada Kalpataru dari Dinas Lingkungan Hidup juga terkait dengan pelestarian tanaman pegagan juga. Kemudian saya juga punya organisasi kelompok wanita tani bernama Pawon Gendis yang juga saya bawa sampai ke tingkat nasional di tahun 2023 kemarin sebagai kelompok wanita tani berprestasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi. Keren sekali ya teman-teman. Selain dari membawa nama Ibu sendiri, Ibu juga membawa nama-nama wanita tani dari lingkungan sekitar untuk mendapatkan prestasi dan penghargaan. Mungkin langsung aja ya kita tanya. Aku mau tanya nih Bu, apa sih yang membuat Ibu Dwi ini yakin untuk merintis bisnis usaha coklat ini? Ya, ini diawali dari sebuah tantangan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo. Di mana tanaman kakao ini di Kulon Progo sudah dikenal sejak tahun 91. Berhasil untuk budidaya, hasilnya melimpah, tetapi sampai saat itu belum ada yang mampu mengolah. Nah, karena saya sudah memiliki satu produk coklat bernama coklat pegagan yang saya ciptakan sejak tahun 2014, di mana itu tujuannya adalah upaya diversifikasi olahan pegagan bernama coklat pegagan.
coklat Pegagan booming, tetapi dulunya saya beli coklatnya itu dari toko bahan roti. Nah, akhirnya saya menjawab tantangan itu, lahirlah brand Wondis Coklat di tahun 2017. Nah, melalui konsep pangan lokal, saya meyakini pasti akan berhasil menjadi produk unggulan di Kulon Progo. Sekali keren sekali ya Ibu ya. Kalau begitu bagaimana sih Ibu dari awalnya itu tahu dari mana tentang ilmu pengolahan kakao menjadi coklat Ibu? Ya, kebetulan saya ini tidak memiliki dasar pendidikan di bidang olahan maupun bidang pertanian. Kebetulan saya lulusan SMA. Jadi apa yang saya miliki terkait dengan olahan-olahan pangan lokal termasuk olahan Pegagan maupun olahan kakao itu benar-benar otodidak, Mbak. Nah, diawali dari belajar bagaimana memperlakukan coklat yang baik untuk menciptakan coklat Pegagan, kemudian ditantang untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo, sehingga saya mencari memang sumber-sumber ilmu yang saya dapat dari berbagai sumber, termasuk dari trial sendiri, kemudian juga dari beberapa akademisi dan pembina kami dari berbagai macam dinas. Dan akhirnya saya ciptakan beberapa inovasi olahan-olahan Pegagan dari kombinasi sumber-sumber ilmu tadi. Kalau seperti itu boleh diceritakan nggak Bu, bagaimana tentang pengolahan kakao itu tahap-tahapnya seperti apa? Mengolah kakao itu sebenarnya mudah ya, karena saya sendiri akhirnya mampu. Nah, diawali dari bahan baku untuk mengolah kakao itu bernama biji kakao. Kami terima di Wondis Coklat ini sudah dalam bentuk biji kering fermentasi yang kami peroleh dari petani sekitar. Nah, biji kakao tersebut tahapan pertama yakni melakukan proses roasting. Roasting dengan durasi tertentu dengan panas suhu tertentu. Kemudian biji kakao dikupas, diambil biji intinya dan kita sisihkan kulit cangkangnya, di mana kulit cangkangnya juga tetap kami manfaatkan untuk menghasilkan beberapa produk. Nah, biji inti kakao itu bernama nib. Nibnya kita giling sampai menjadi pasta, kemudian kita haluskan menjadi pasta halus dan kita masukkan beberapa bahan tambahan lainnya seperti ada gula ataupun susu ataupun butter sesuai dengan varian yang kita inginkan. Dan kita adoni untuk beberapa waktu, kemudian barulah kita proses pencetakan. Nah, sebelum dicetak ada lagi proses namanya tempering. Tempering ini adalah proses menstabilkan suhu sebelum masuk cetakan. Nah, kemudian di proses pencetakan itu kita bisa tambahkan varian-varian tambahan lain seperti biji-bijian, seperti ada kacang, ada almond, mete atau lain sebagainya, termasuk bahan-bahan tambahan potensi unggulan yang ada di Kulon Progo. Contohnya ada gula semut, kemudian ada kopi, ada cabai, dan lain sebagainya. Barulah kita proses packing setelah lepas dari cetakannya. Sangat panjang ya Bu ya makanannya. Kalau tadi kan sesuai penjelasan Ibu, kakao yang diolah di Wondis ini dari petani-petani lokal. Gimana sih Bu tentang karakteristik kualitas yang diinginkan Wondis itu bagaimana untuk kakaonya? Iya, kebetulan kami ini berupaya untuk menciptakan produk coklat yang sehat dan tetap enak. Nah, sehingga kami menuntut diantaranya kriteria biji kakao yang baik, yakni harus difermentasi. Fermentasi ini tujuannya untuk menciptakan cita rasa dan aroma coklat yang natural, karena kita tidak memakai aroma-aroma buatan seperti esen atau parfum atau lainnya. Nah, kemudian dari bentuk fisiknya kita menuntut petani juga untuk menyortir sehingga menghasilkan kelas atau grade A, B, C atau 1, 2 itu berdasarkan besarannya. Yang paling besar gilik itu nanti kelas 1. Nanti yang agak gepeng kelas 2. Kemudian yang terakhir ini grade yang tidak bisa masuk ke produksi Wondis, seperti contohnya yang terlalu gepeng ataupun tidak masuk dalam komponen biji kakao. Contohnya seperti jantungnya. Nah, kelas 1 dan 2 kami bisa terima dan kelas 3 oleh petani dijual oleh pihak lain. Oh ya, tadi kan kita ada sedikit membahas tentang coklat Pegagan ya Bu ya. Boleh gak sih diceritain sebenarnya awal mula dari
inovasi coklat Pegagan itu apa, dan juga ada nggak sih sebenarnya keunikan atau karakteristik yang menunjukkan produk itu asli olahan Wondis aja? Iya. Jadi coklat Pegagan ini saya ciptakan di tahun 2014, di mana dulu itu saya menargetkan produk ini sasarannya untuk anak-anak. Saya mengolah pegagan. Pegagan itu tanaman yang berbentuk sayuran, ya, di mana kalau dikonsumsi anak-anak seperti produk peyek pegagan atau lotek pegagan dan sebagainya ini belum menyukai. Menurut data anak-anak itu tidak suka sayuran dalam bentuk apapun ya. Nah, kemudian saya kepikiran untuk mengolah pegagan ini dimasukkan ke satu jenis makanan yang paling disukai anak-anak. Nah, menurut riset kami, makanan yang paling disukai anak-anak itu adalah coklat. Makanya saya putuskan untuk memasukkan pegagan dalam bentuk serbuk ke dalam coklat. Maka lahirlah coklat pegagan yang kami ciptakan, yakni coklat unik perpaduan antara coklat dan tanaman pegagan yang kaya manfaat, diantaranya sebagai multivitamin otak, menambah daya ingat dan mengobati beberapa macam penyakit dengan sensasi krenyes. Nah, alhamdulillah produk coklat ini sampai saat ini menjadi produk bestseller kami, dan insya Allah produk coklat ini satu-satunya varian coklat yang ada di seluruh dunia hanya di Wondis Coklat. Ya, seperti ini Mbak produknya. Ini ya Ibu ya. Iya. Jadi warnanya setelah aku coba, ternyata coklatnya itu enak banget. Waktu kamu makan, dia tuh akan ada sensasi-sensasi renyah dan juga legit dari gula yang dipadukan dengan rasa-rasa coklat itu emang gak pernah salah ya teman-teman ya. Dan juga tadi tuh renyahnya itu karena mocaf guys, ternyata bukan dari rice, bukan dari yang lain-lain, tapi ternyata dari mocaf. Lanjut ya, kita geser nih Bu, pembahasannya tentang pemasaran produk nih. Kan banyak nih sebenarnya teman-teman yang sudah punya produk yang unik, yang valuable, tapi dalam pemasaran itu kesulitan. Bagaimana produk Wondis ini dipasarkan? Untuk pemasaran produk Wondis ini kami melakukan dengan berbagai macam cara ya Mbak ya. Seperti tuntutan masyarakat saat ini, khususnya konsumen-konsumen yang semuanya serba cepat, ya tentunya ada online, terus ada offline, dan satu lagi yang mungkin jarang dilakukan oleh produsen-produsen atau pemasar yang lain, yakni kami melakukan dengan cara agroeduwisata atau wisata edukasi. Kalau dari segi online dan offline dan juga edukasi itu, mana sih Bu yang paling signifikan dari pemasarannya? Kalau kami memilihnya yakni agroeduwisata atau melalui wisata edukasi. Karena konsep B2C, ketemu langsung dengan customer ini, kami mempunyai banyak waktu untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan kakaonya sendiri, tentang bagaimana mengolah coklat yang baik, sehingga kami konsepnya adalah open cooking untuk rumah produksinya, dan itu efeknya memberikan kepercayaan kepada siapapun yang datang untuk calon-calon konsumen kami ini, memastikan bahwa kami membuat coklat ini dengan memakai bahan baku yang baik pilihan. Terus kami juga ada nilai sosialnya, ada pemberdayaan masyarakatnya, social plannernya, dan harapannya itu mampu meningkatkan daya konsumsi coklat masyarakat Indonesia, tentunya dengan membeli produk Wondis. Seperti itu, baik. Jadi pemasaran yang dilakukan ini memang terporos di yang edukasi ya Ibu ya. Kalau dari Wondis sendiri itu bagaimana sih harapannya Ibu? Harapannya kami ini punya mimpi besar ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, menurut data ini kan daya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap coklat ini masih sangat rendah. Mirisnya, kita ini adalah pemilik tanaman kakaonya. Karena tidak setiap daerah atau setiap negara bisa cocok ditanami tanaman kakao. Harapannya, kami ini mimpi agar masyarakat Indonesia ini mampu menikmati coklatnya sendiri dari kakaonya sendiri, sehingga coklat ini menjadi budaya baru di Indonesia. Oke, sangat heartwarming ya Ibu ya.
Yang terakhir nih ya Bu ya, seperti yang kita tahu teman-teman di luar sana itu banyak yang sedang memulai atau sedang merintis usahanya dari nol juga, lalu sedang menghadapi kesulitan atau tantangan dari bisnisnya masing-masing. Nah, bagaimana sih pesan dari Ibu untuk teman-teman yang sedang kesulitan ini? Baik, untuk kalian yang baru ingin memiliki usaha atau baru merintis, tip dari saya yang pertama adalah totalitas. Totalitas terhadap apa yang sudah kita pilih untuk usaha tersebut. Kemudian jangan pantang menyerah. Jika menemukan masalah, jadikanlah itu sebuah tantangan yang harus segera kita cari solusinya. Kemudian yang ketiga, kita juga berupaya bagaimana apa yang kita lakukan ini mampu bermanfaat untuk masyarakat lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Bu. Nah, kita sudah di akhir acara. Terima kasih kepada Ibu Dwi Martuti yang sudah menemani saya untuk berbincang-bincang dan juga berbagi wawasannya di podcast Intrapreneurship ini. Semoga usaha lo di sini selalu sukses dan juga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian berakhirlah sesi bincang-bincang kita bersama Wondis di podcast Intrapreneurship. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.